Nah, ya. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya ilmu yang kita dapat atau kita terima mendapat berkah dan bermanfaat bagi kita semua. Ya. Ibu minta untuk ketua kelasnya tolong dipimpin doa. Sebelum kita belajar, kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, ibu kita untuk berdiri semua dalam posisi tegak. Ya, kita harus sama-sama menyanyikan lagu Indonesia. Religiositas, nasionalisme, kemandirian, gotong-royong, integritas, salam BPK, salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat, tepuk karakter, olah hati, olah rasa, olah pikir, olahraga. Salam
Anak-anak, tadi sebelum berangkat sekolah sudah sarapan semuanya? Sangat penting untuk kita memulai setiap aktivitas ya. Nah, terutama anak-anak sekarang akan belajar supaya di kelas tidak ada yang lemas, loyo, karena apa? Lapar ya. Jadi harus sarapan terlebih dahulu di rumah sebelum berangkat ke sekolah ya. Bagaimana alat tulisnya sudah dipersiapkan semua? Mana alat tulisnya? Silakan dinaikkan. Ada seperti buku, pensil, buku paket. Ayo silakan dinaikkan buku tulisnya, buku paketnya. Sudah ya? Iya. Baik, jadi anak-anak, sebelum kita mulai belajar, aku mau tanya dulu. Ada yang tahu nggak bagaimana sih keadaan cuaca tadi malam? Cerah berawan. Kalau tadi pagi saat anak-anak berangkat dari rumah menuju ke sekolah, bagaimana keadaan cuacanya? Kenapa dikatakan cerah? Ya, karena matahari bersinar terang. Ada lagi? Kenapa dikatakan cerah? Ada lagi? Bagaimana kelihatan langit kalau cerah? Cuacanya? Langitnya berwarna apa? Biru tanpa tertutupi oleh awan, ya. Baik. Nah, anak-anak, sesuai dengan tema pembelajaran kita pada hari ini yaitu tema 5 tentang cuaca, subtema 4 yaitu cuaca, musim, dan iklim, dan di pembelajaran 3. Materi pokok yang akan kita pelajari hari ini yaitu yang pertama tentang perubahan cuaca dan pengaruhnya terhadap kehidupan manusia. Yang kedua, pengurangan pecahan berpenyebut sama. Dan yang ketiga adalah kombinasi garis bidang dan warna dalam sebuah karya dekoratif. Ya. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, dengan menyimak video dan membaca teks dialog, diharapkan anak-anak dapat menemukan kata atau istilah khusus tentang cuaca, iklim, dan musim yang terdapat dalam video dengan tepat. Yang kedua, dengan berdiskusi, diharapkan anak-anak nanti dapat menceritakan kembali pokok-pokok informasi tentang hubungan antara cuaca, musim, dan iklim. Ya, menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif dengan jelas. Ya. Yang ketiga, dengan menggunakan benda konkret, siswa atau anak-anak kalian dapat menyelesaikan masalah sehari-hari yang melibatkan pengurangan pecahan berpenyebut sama dengan benar. Ya. Yang keempat, dengan praktek langsung, anak-anak dapat mengidentifikasi teknik sambung dalam suatu karya, menempel dan menjahit dengan tepat. Yang kelima, dengan praktek langsung pula, anak-anak diharapkan dapat membuat karya keterampilan dengan tepat. Ya. Nah, tahapan-tahapan pembelajaran kita yaitu meliputi mencoba. Ya. Dalam mencoba nanti menggunakan benda konkret, anak-anak dapat mencoba bagaimana menyelesaikan permasalahan sehari-hari dengan dalam pengurangan pecahan berpenyebut sama. Yang kedua, berlatih. Nanti ibu akan membagikan LKPD yang dapat anak-anak kerjakan secara individu tentang soal yang berkaitan dengan pengurangan pecahan berpenyebut sama. Yang ketiga, berdiskusi. Setelah nanti anak-anak menyimak atau menonton video yang akan ibu tayangkan, anak-anak dapat mengerjakan secara berdiskusi dalam kelompok untuk menentukan informasi-informasi apa saja yang kalian dapatkan dari video yang ibu tayangkan nanti. Ya. Yang keempat adalah berkreasi. Nah, melalui berbagai bentuk benda
bangun datar, anak-anak diharapkan dapat berbuat suatu kreasi dengan menggunakan teknik menjahit dan menempel untuk menjadikan sebuah karya 3 dimensi. Ya, bisa menggambarkan tentang keadaan cuaca kan nanti karyanya ya, tergantung kreasi kalian. Yang kelima adalah demonstrasi. Dari hasil kerja kelompok kalian bisa didemonstrasikan di depan kelas. Ya, jadi itu adalah langkah-langkah atau tahapan-tahapan pembelajaran kita hari ini ya. Nah, anak, supaya lebih fokus dan lebih konsentrasi kita lagi dalam mempersiapkan diri untuk mulai belajar, kita adakan ice breaking terlebih dahulu ya. Semangat enggak? Oke, supaya lebih fokus ya. Kita lakukan ice breaking tepuk pagi, siang, dan malam. Nah kan, kalau ibu bilang pagi tepuknya 1 kali. Kalau ibu bilang siang tepuknya 2 kali. Kalau malam tepuknya setengah. Kenapa setengah? Bukan enggak bunyi. Kalau malam kan orang lagi istirahat ya, jadi kita tidak boleh ribut. Oke, ingat konsentrasi, fokus, dengarkan aba-aba ibu ya. Kalau tepuk pagi ulangi, pagi, siang, malam. Fokus ya. Oke, kita mulai. Pagi, siang, malam, siang, pagi, siang, siang, malam. Ibu gurunya belum fokus. Oke, kita ulang lagi. Pagi, malam, siang, pagi, malam, pagi, siang. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Bagi anak-anak sudah fokus, sudah serempak semuanya mengikuti aba-aba dari ibu ya. Oke, siap untuk belajar? Siap. Semangat semuanya? Semangat. Lanjutkan kembali ya. Oke. Coba perhatikan. Di tangan ibu ada apa? Kertas ini berbentuk apa? Yang di sebelah kiri ibu berbentuk apa? Persegi panjang. Di sebelah kanan ini berbentuk apa? Berbentuk lingkar. Nah, ibu akan bagikan ini kelompoknya sesuai dengan tempat duduk ya. Seperti kelompok yang sudah kita bentuk. Oke, tolong dipegang. Nah, tolong masing-masing kelompok, yang kelompok 1 membagi atau kertasnya menjadi 6 bagian. Yang kelompok 2 tolong bagi kertasnya menjadi 4 bagian. Silahkan, ada guntingnya masing-masing. Ya, tolong dibagi 4 sama besar ya. Oke. Bisa dibagi 2 nanti bantu temannya. Kalau dibagi lagi menjadi 4 bagian ya.
potongannya yang rapi supaya sama besar. Ya. Sudah? Ya, itu dulu. Nah, anak-anak, tadi kertas yang utuh, ya, sekarang sudah diapakan? Sudah digunting atau sudah dibagi menjadi berapa bagian ini? 6 bagian, ya, sama besar, ya. Berarti kalau ditulis dalam bentuk pecahan ini berapa per berapa? 1/6. Semuanya? Pintar, 6 per 6. Jadi ibu dapat 6 potong dari 6 bagian seluruhnya. Kalau 1 bagian ibu berikan kepada Amut, kira-kira Amut dapat berapa bagian? 1 per 6. Bertambah enggak potongan kertas di tangan ibu? Berkurang. Jadi sisanya berapa? 5. Sekarang ibu berikan lagi ke Sherly. Sherly dapat 2 potong dari 6 potong seluruhnya. Berarti Sherly dapat berapa bagian? 2/6. 2 per 6. Sisa di tangan ibu berapa? 3 per 6. Berarti 6 per 6 diberikannya. 6 per 6 dikurang berapa tadi ibu berikan kamu? 1 per 6. Sama dengan berapa sisa tadi di tangan ibu? 5 per 6. Lalu dari 5 per 6 ini ibu berikan lagi ke Sherly. Berapa bagian Sherly dapat? 2 per 6. Kita kurangi lagi ya. 2 per 6. Hasilnya? 3/6. Sisanya? 3/6. 3 per 6. Nah, dari apa yang sudah kita coba tadi dengan menggunakan kertas atau benda konkret ini, 6 per 6 dikurangi 1 per 6, sisanya berapa sisanya? 5 per 6. Lalu 5 per 6 ibu berikan lagi kepada Sherly 2 per 6 atau 2 bagian, sisanya 3 per 6. Nah, sama halnya dengan ini. Ini tadi berbentuk apa? Lingkaran. Tadi utuh sebelum kalian gunting ya. Sekarang sudah dibagi menjadi berapa bagian? 4 bagian. Ibu memegang keempat potongan dari kertas ini. Berarti ibu memegang berapa? Mendapat 4 per 4. Kalau ibu berikan kepada Evan 2 bagian, Evan mendapat berapa? 2 per 4. Sisanya 2 per 4. Berarti 4 per 4 dikurangi berapa? 2. Sisanya sama dengan 2 per 4. 2 per 4. Berarti 4 per 4 dikurangi 2 per 4 sama dengan 2 per 4. 2 per 4. Kalau kalian lihat setelah kita mencoba tadi,
Kira-kira apanya saja yang dikurangi itu? Pembilang. Pembilang. Yang mana yang disebut pembilang? Yang di atas. Yang di atas. Berarti dalam pengurangan pecahan berpenyebut sama, yang dikurangi hanya Pembilang. pembilangnya saja. Sedangkan penyebutnya tetap. Sama enggak dengan penjumlahan kemarin? Sama. Sama. Cuma kalau penjumlahan, kalau kita tambah semakin apa? Semakin banyak. Banyak. Kalau pengurangan semakin Sedikit. sedikit. Baik. Nah, sampai di sini ada pertanyaan, mungkin ada yang belum jelas tentang pengurangan pecahan berpenyebut sama? Ada yang belum jelas? Berarti sudah paham ya? Ya. Coba Ibu mau tes Kamal. Misalnya 8/10 dikurang 5/10 sama dengan berapa, Kamal? Ibu punya coklat 8 potong. Ibu berikan yang 5 kepada Kamal. Sisa berapa potongan coklat? Pintar. 3/10. Ingat, pembilangnya saja yang dikurangi. Penyebutnya tetap. Ada yang belum paham mungkin? Sudah paham? Amut sudah paham? Sudah? Sudah paham yang ini semangat? Sudah paham? Sudah. Oke, kalau begitu Ibu akan membagikan LKPD untuk dikerjakan per individu ya, masing-masing, bukan diskusi. Ya. Nah, saya udah tahu LKPD itu apa? Lembar kerja peserta didik. Di sini sudah tulis namanya di atas. Jawab pertanyaan ini, beri warna pada gambar sesuai dengan lambang pecahannya, ya. Iya. Oke. Tulis namanya dulu. Jadi coba perhatikan di LKPD-nya itu sudah ada gambar dan lambang pecahannya masing-masing ya. Silakan kalian cari dulu jawabannya, kurangi dulu lambang pecahannya pada gambar sesuai dengan lambang pecahannya. Misalnya kalau 5/10, kira-kira kalau gambar pecahannya bagaimana? Silakan. Ini berapa dulu, berapa nanti. Ini berapa? Warna platform. Silakan. Yuk, Warna orange. mulai di arsip. Warna Pinjam warna merah. Ini bisa di sebelah sini. Sama dengan ini berapa lagi, berapa jawabannya? Itu yang diwarnai. Ya. Ada yang udah jelas tentang cara pengisian LKPD-nya? Sudah jelas ya? Belajar berbagi, yang tidak punya pensil warna bisa kasih pinjam temannya ya. Baiklah.
Ya. Diwarnai sesuai dengan lambang pecahannya. Oke, sudah ada yang selesai? Sudah tulis nama? Siapa lagi? Sudah diatur semuanya? Yang nomor 4 belum dijawab. Di sebelah kanan. Ini di sini. Ininya berapa kalau sini, ini berapa kurang sini. Hasilnya sama dengan berapa? Sesuai dengan ya. Hitung ini berapa? 2/3. Coba Kamal buat gambar pecahan yang menunjukkan 2/3. Boleh berbentuk lingkaran, persegi, atau persegi panjang. Silakan. Sini aja. Boleh berbentuk apa saja. Bisa lingkaran. Persegi panjang. Ya. Jadi bagi berapa Pak? Ya. Kalau membagi suatu benda itu harus yang adil, belajar adil sama apa? Sama besar. Jangan ada yang kecil. Berapa yang dihasil? Hasil sesuai dengan hasil kamu mengurangi pengurangan. Iya. Sudah betul hasilnya Kamal? Betul. Ya, tepuk tangan dulu untuk Kamal. Untuk yang nomor 2 tadi ada 7/7. 7/7 dikurangi 6/7. 6/7 sama dengan berapa, Evan? 1/7. Evan, tolong gambar pecahan yang menunjukkan 1/7. Boleh bentuk apa saja?
Ada berapa bagian yang dihasil kalau 1/7? 1. Betul? Betul. Tepuk tangan dulu untuk Evan. Berikutnya untuk nomor 3, Ibu minta Sherly. Sherly untuk menjawab soal nomor 3. Di situ ada, kalau boleh sendiri Sherly, coba melihat. 7/9 dikurangi 4/9. Ya. Kurangi 4/9. Nah, Sherly bisa buat gambar sesuai dengan lambang pecahannya, gambar pecahannya. Iya, jadi hasilnya 3/9 ya. Coba lihat hasilnya Sherly, semuanya betul atau salah? Betul. Betul, minggir-minggir Sherly mau lihat semuanya. Betul Arya? Betul. Ya, tepuk tangan dulu untuk Sherly. Silakan duduk Sherly. Baik, semuanya sudah paham ya? Dengan proses pengurangan pecahan berpenyebut sama ya. Jadi hanya pembilangnya saja yang ini ya sebelumnya. Ini namanya lambang pecahan. Kalau ini apa namanya? Gambar dari pecahan tersebut ya. Nah, jadi tadi kita sudah mencoba dengan menggunakan benda konkret, yaitu ada kertas yang berbentuk bangun datar, persegi panjang, dan juga lingkaran. Nah, dan pun kita sering menemukan pengurangan pecahan berpenyebut sama. Misalnya, ada yang tahu nggak kira-kira dalam satu hari itu ada berapa jam? 24 jam. Seandainya anak-anak ini dengar berita atau pernah baca di surat kabar atau mungkin pernah lihat di HP atau di TV misalnya, selama setengah hari hujan lebat mengguyur kota Sumbawa sehingga terjadi banjir. Kira-kira kalau satu hari itu 24 jam, kalau setengah hari berapa jam ya? 12. Berarti setengah dari 24 ya. Nah, seperti kita saat ini ya sedang musim hujan ya. Mungkin hari ini nggak ada hujan. Hari ini cuacanya bagaimana? Cerah. Oke. Jadi seperti yang sudah kita pelajari di pembelajaran sebelumnya, bahwa sifat dari cuaca itu bagaimana? Mudah berubah-ubah. Jadi dalam satu hari itu biasanya ada 2-3 kali jenis cuaca yang muncul. Kadang setengah hari hujan, setengah harinya lagi mendung, berawan atau bahkan cerah. Ya. Nah, begitu juga sebaliknya. Jadi sudah tahu kalau setengah hari berarti 12 jam. Ya. Berarti 24/24 dikurangi 12/24 sama dengan 12/24. Nah, kaitan dengan cuaca tadi, sekarang di pembelajaran ini kita juga mempelajari tentang cuaca, musim, dan iklim. Di pelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang cuaca. Nah, sekarang ada tentang musim dan iklim, ya. Baik. Nah, anak-anak,
untuk mempelajari tentang cuaca, musim, dan iklim untuk mengetahui lebih dalam lagi tentang perbedaan cuaca, musim, maupun iklim. Tolong simak, amati baik-baik, dengarkan dengan seksama video yang akan Ibu tampilkan ya. Karena nanti setelah kalian menyimak video atau menonton video, Ibu akan RKPD yang akan dikerjakan secara berkelompok dengan cara diskusi ya, untuk menentukan informasi-informasi apa saja yang berkaitan dengan cuaca, musim, dan iklim sesuai dengan video yang kalian lihat ya. Oke, kita tonton videonya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kelas. Di video pembelajaran ini kita akan belajar tentang cuaca, musim, dan iklim, materi tema 5, subtema 4, kelas 3 SD. Anak-anak tentu pernah mendengar istilah cuaca, musim, dan iklim, bukan? Namun, apa ya pengertian ketiganya? Pada dasarnya, cuaca, musim, dan iklim merupakan kondisi udara di suatu wilayah tertentu yang meliputi suhu udara, intensitas matahari, kelembapan udara, aliran angin, dan sebagainya. Lalu, bagaimana perbedaan cuaca, musim, dan iklim? Mari kita cari tahu bersama. Cuaca adalah keadaan udara di wilayah tertentu dalam waktu yang singkat. Perubahan cuaca dapat dirasakan dari menit ke menit atau jam ke jam. Contoh cuaca yaitu cuaca cerah berawan, hujan, dan hujan disertai petir. Ilmu yang mempelajari tentang cuaca disebut meteorologi. Musim adalah keadaan cuaca yang paling sering terjadi di waktu tertentu. Musim terjadi lebih lama dari cuaca. Musim diamati dalam hitungan bulan. Ada negara yang yaitu musim dingin, musim panas, musim gugur, dan musim semi. Contohnya adalah negara Jepang, Korea, dan negara-negara yang berada di Eropa dan Amerika. Sementara Indonesia merupakan negara tropis, sehingga Indonesia hanya memiliki 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Musim hujan adalah waktu tertentu di mana cuaca hujan sering terjadi. Kondisi ini dapat menyebabkan banjir di daerah tertentu. Musim kemarau adalah waktu tertentu yang sedikit hujan. Pada kondisi ini kerap terjadi bencana kekeringan dan kekurangan air. Pancaroba atau masa peralihan. Pancaroba adalah masa peralihan antara musim hujan dan musim kemarau, serta sebaliknya. Pada musim ini, kondisi cuaca tak menentu silih berganti, sehingga dapat menyebabkan tubuh mudah terserang penyakit, seperti penyakit flu dan batuk. Iklim. Cuaca pada suatu daerah yang luas dan dalam waktu yang panjang. Iklim ditentukan dalam waktu yang lama sekitar 11-30 tahun. Iklim bersifat stabil dan tidak mudah berubah. Terdapat 4 jenis iklim di dunia, yaitu iklim tropis, iklim subtropis, iklim sedang, dan iklim dingin. Indonesia adalah negara yang memiliki iklim tropis.
Iklim di suatu tempat dipengaruhi letak tempat tersebut di bumi. Iklim yang berbeda menimbulkan musim yang berbeda. Ilmu yang mempelajari tentang iklim disebut klimatologi. Berdasarkan dapat disimpulkan bahwa cuaca adalah keadaan udara di wilayah tertentu dalam waktu yang singkat. Musim adalah keadaan cuaca yang paling sering terjadi di waktu tertentu. Iklim adalah keadaan cuaca pada suatu daerah yang luas dan dalam waktu yang panjang. Tahukah kamu, Indonesia adalah negara yang berada di garis khatulistiwa. Apa sih garis khatulistiwa itu? Garis khatulistiwa atau disebut juga garis ekuator adalah garis hayal yang membelah bumi menjadi dua bagian, yaitu belahan bumi bagian utara dan belahan bumi bagian selatan. Bisa anak-anak lihat pada gambar di samping ya. Dilalui garis khatulistiwa membuat Indonesia memiliki beberapa keistimewaan. Indonesia mendapatkan sinar matahari yang panjang setiap tahunnya, sehingga menyebabkan Indonesia beriklim tropis dan hanya memiliki dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bye! Baik, sudah menyimak videonya tadi? Baik. Apa yang diceritakan dalam video tadi? Tentang cuaca, musim, dan iklim. Cuaca, musim, dan iklim. Apa yang dimaksud dengan cuaca tadi? Siapa yang bisa? Arya? Keadaan udara pada suatu wilayah dan tempat tertentu. Iya, bagus. Terus ada berapa sih jenis cuaca di negara kita ini? Pasangan yang bisa jawab ya. Ada 2. Ada 4. Ada 4. Coba Ramdan sebutkan apa saja jenis cuaca yang ada di Indonesia tadi sudah tayangkan tadi. 1. Kamu datang sekolah tadi bagaimana cuacanya? Cerah. Apa lagi jenis cuacanya? Berawan. Apa lagi? Mendung. Hujan ya. Itu adalah jenis cuaca. Cuaca itu diamati dalam waktu yang apa? Amut. Dalam waktu yang singkat. Ya. Kalau musim, apa tadi musim? Musim adalah keadaan cuaca pada waktu. Iya, pintar Ferli. Musim adalah yang keras, anaknya jangan takut. Musim adalah keadaan cuaca yang paling sering terjadi dalam waktu tertentu. Biasanya musim itu diamati dari menit ke menit atau bulan ke bulan? Bulan ke bulan. Bulan. Contohnya di negara kita ini ada berapa musim? 2. 2. Musim apa dan apa, Evan? Musim hujan dan kemarau. Musim hujan dan musim kemarau. Biasanya, ada yang tahu nggak? Masih ingat nggak kalau musim hujan itu terjadi dari bulan apa sampai bulan apa? Musim hujan Oktober sampai Februari. Kalau musim kemaraunya Maret sampai September. Nah, tadi ada kita dengar istilah di dalam video tadi tentang perubahan cuaca, pergantian musim. Istilah apa coba? Pancaroba. Pintar, pancaroba. Apa yang disebut dengan masa pancaroba itu? Masa peralihan musim. Masa peralihan. Peralihan musim dari musim kemarau ke musim hujan. Begitu juga sebaliknya dari musim hujan ke musim kemarau. Contohnya sekarang bulan apa ya? Bulan Maret. Bulan Maret. Tadi katanya musim hujan dari bulan Oktober sampai Februari. Berarti Februari ke Maret ini kita sedang dalam masa pancaroba. Jadi cuaca itu datang silih berganti. Kadang hujan, kadang cerah. Seperti sekarang. Kemarin kan hujan, ya enggak? Ya. Sekarang cerah. Bahkan udaranya terasa gimana sekarang?
panas, ya. Makanya kita atau manusia sering apa? Rentan terserang penyakit. Penyakit apa biasanya rentan terserang? Flu dan batuk, ya, yang diakibatkan oleh cuaca yang tidak menentu. Ya, untuk itu kita harus pandai-pandai menjaga kesehatan supaya di masa-masa pancaroba seperti sekarang ini kita tidak mudah terserang penyakit. Nah, sampai di sini ada pertanyaan enggak? Siapa yang mau bertanya ke kamu? Silakan Arya. Apakah negara kita sedang beriklim tropis? Iya, pertanyaannya bagus sekali. Apakah negara kita saja? Apa nama negara kita dulu? Indonesia. Apakah hanya Indonesia yang mempunyai yang beriklim tropis? Ya, tidak ya. Ada negara lain yang sama iklimnya seperti kita. Ada Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand, ya. Negara-negara yang berada di garis khatulistiwa, negara-negara tersebut memiliki iklim tropis. Ada lagi pertanyaannya? Ramdan? Kenapa di negara kita tidak memiliki musim salju? Ya, seperti yang Ibu sampaikan tadi, bahwa negara kita itu beriklim tropis. Nah, setiap negara yang beriklim tropis memiliki dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Jadi kalau negara yang memiliki musim salju itu negara-negara yang memiliki 4 musim yang beriklim subtropis atau beriklim sedang, ya. Oke, ada pertanyaan Kamal, apa yang ditanyakan? Kenapa Indonesia memiliki 2 musim? Pintar sekali Kamal. Ini bolak-balik Ibu ya. Oke, kenapa Indonesia memiliki 2 musim? Karena ada yang bisa bantu Ibu jawab? Karena Kenapa Indonesia memiliki 2 musim? Katanya Kamal. Ada yang bisa bantu Ibu jawab? Pintar. Karena Indonesia beriklim tropis. Ya, setiap negara yang beriklim tropis, Ibu ulangi lagi ya, hanya memiliki 2 musim. Siapa lagi tadi yang mau bertanya? Nazril. kenapa di negara kita tidak ada musim gugur? Tidak ada musim gugur sama, ya karena kita hanya memiliki 2 musim. Jadi musim semi, musim gugur, musim salju, musim apa lagi? Musim kemarau, musim panas hanya dimiliki oleh negara-negara yang tropis atau beriklim sedang. Nada tadi? Kenapa Indonesia beriklim tropis? Baik. Kenapa sih negara kita beriklim tropis? Karena terletak di garis khatulistiwa. dua jempol untuk Arya. Karena negara kita itu terletak pada garis khatulistiwa. Ada yang tahu nggak apa sih itu garis khatulistiwa? Garis batu-batu. Nah, garis khatulistiwa adalah garis yang membelah bumi menjadi 2 bagian. Bagian bumi bagian selatan dan belahan bumi bagian utara. Ya. Ada lagi? Sudah. Baik. Jadi sudah paham ya? Jadi tadi di video tadi sudah ada dijelaskan bahwa apa sih keuntungan dari negara kita yang berada di sekitar garis khatulistiwa atau dilalui oleh garis khatulistiwa, ya. Jadi negara kita itu bisa terkena sinar matahari agak lama dalam setiap tahunnya, ya. Sehingga negara kita hanya memiliki 2 musim. Nah, itu yang menyebabkan negara kita ini kaya akan sumber daya alam karena dipengaruhi oleh iklimnya, ya. Nah, dan iklim juga dapat menyebabkan musim. Kenapa demikian? Kalau beriklim tropis maka hanya terdiri dari 2 musim. Ya. Sudah paham sampai di sini tentang materi cuaca, musim dan iklim? Sudah. Nah,
Kalau sudah paham, Ibu akan membagikan LKPD. Tolong LKPD ini akan kalian kerjakan secara kelompok dengan berdiskusi ya. Nah, tadi sudah mengetahui informasi-informasi apa saja tentang perbedaan cuaca, musim, dan iklim. Tolong ditulis, di sini Ibu sudah sediakan kolomnya masing-masing. Tuliskan informasi baik itu tentang cuaca, musim, maupun iklim. Ya, ini kelompok 1. Silakan. Ini kelompok 2. Bisa sambil kemudian ada dialog. Bisa. Ya, tulis nama kelompoknya dulu. Kelompok 1. Siapa saja anggotanya ditulis ya sini. Ini kelompok 1. Di sini kelompok 2. Kelompok 2 dulu baru nama anggotanya. Dah. Bagus. Turun. Mulai. Diskusinya sudah selesai ya. Nah, Ibu minta masing-masing perwakilan dari masing-masing kelompok untuk maju mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, kelompok yang lain silakan mendengarkan apa yang disampaikan hasil diskusi temannya supaya bisa ditanggapi, mungkin ada perbedaan pendapat atau mungkin ada yang bisa ditambahkan dari hasil diskusi temannya ya. Silakan perwakilan dari kelompok 1 untuk maju ke depan membacakan hasil diskusinya. Yang lain tolong perhatikan temannya ya. Siapa tahu mungkin ada perbedaan bisa ditambahkan. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami tentang informasi cuaca musim dan iklim. 1. Cuaca diamati pada suatu wilayah yang kecil dan waktu yang singkat. 2. Cuaca ini diamati harian dan dapat berubah setiap harinya. 3. Kadang-kadang pada hari yang sama cuaca bisa berubah. 4. Cuaca di negara kita terdiri dari 4 macam,
yaitu cerah, berawan, mendung, dan hujan. Musim 1. Musim adalah keadaan cuaca di waktu tertentu. 2. Saat musim hujan adalah pada waktu tertentu cuaca hujan sering terjadi. 3. Musim kemarau adalah waktu tertentu yang sedikit hujan. 4. Musim diamati dalam hitungan bulan. 5. Indonesia merupakan negara tropis. Iklim 1. Iklim adalah kondisi rata-rata cuaca berdasarkan waktu yang panjang. 2. Iklim diamati dalam hitungan tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mungkin ada tanggapan dari kelompok 2? 1? Tidak ada. Kita tepuk tangan dulu untuk Sherly. Silakan dulu Sherly. Sekarang Ibu minta perwakilan dari kelompok 2 untuk membacakan hasil diskusinya. Siapa perwakilannya? Nada ya. Silakan lanjut Nada. Sama ya kelompok 1. Ya. Digunting dulu Sherly. Arya ini namanya. Kumpul. Terus cantik. Syafira. Benangnya ditarik ke kiri, terus tusuk di sini. Posisi jarum ada di tengah-tengah benang. Kiri, nah lanjutkan. Ya, terus. Ya, tarik benangnya lagi ke kiri. Jangan terlalu erat. Supaya enggak. Benangnya ada di belakang jarum. Terus. Nanti tinggal di terus tutup lagi pakai di atas. Saya udah foto aksen
ada. Sudah? Banyak kalau berlebihan. Bisa ke sini. Awas gimana cinta. Sudah selesai ditempel. Kita menyimpulkan di sini sama-sama. Kalau tadi kita belajar, kita akan menyimpulkan bersama-sama tentang pembelajaran kita hari ya. Tadi di awal pertemuan pembelajaran kita yaitu pengurangan, pecahan, berpenyebut sama. Jadi pengurangan, pecahan, berpenyebut sama itu yaitu gimana caranya? Pembilangnya saja yang dikurangi, sedangkan penyebutnya tetap. Nah, lalu ada tentang cuaca, musim, dan iklim. Apa sih itu cuaca? Siapa yang bisa? Apa tadi cuaca? Udara panas. Iya, keadaan udara pada suatu tempat dan dalam waktu tertentu. Sifat dari cuaca itu sendiri adalah mudah berubah-ubah. Kalau musim, ada berapa musim di negara kita? Ada dua, yaitu musim apa dan musim apa? Musim hujan dan musim kemarau. Kalau musim bersifat stabil, ya, stabil, dan musim diamati dalam waktu apa? Kok singkat? Dalam waktu yang lama, biasanya dari bulan ke bulan, ya. Musim dipengaruhi oleh letak apa iklim, ya. Yang ketiga adalah iklim. Apa itu iklim? Apa iklim di negara kita? Tropis. Jadi iklim di suatu negara itu dipengaruhi letak negara tersebut pada permukaan bumi. Iklim di negara kita itu yaitu seperti yang Nana sampaikan tadi bahwa negara kita beriklim tropis. Kenapa negara kita dikatakan beriklim tropis? Karena terletak di garis khatulistiwa dan iklim dapat menyebabkan musim. Ketika negara tersebut beriklim tropis, maka hanya memiliki berapa musim? Dua musim. Nah, dari berbagai jenis cuaca tadi ada apa saja? Cerah, berawan, mendung, hujan. Nah, kita bisa membuat gambaran suatu cuaca itu dengan membuat suatu karya seni 3 dimensi seperti yang sudah anak-anak buat tadi, ya, dengan berbagai bentuk bangun datar menunjukkan suatu keadaan cuaca. Kira-kira kalau seperti ini menunjukkan cuaca apa? Cerah. Ini adalah simbol cuaca cerah. Di mana matahari bersinar terang. Nah, tadi kita membuat karya seni 3 dimensi ini dengan teknik apa? Menempel dan menjahit. Menjahitnya menggunakan tusuk spatula, ya. Nah, jadi itu adalah simpulan pembelajaran kita pada hari ini, ya. Nah, selanjutnya setelah kita belajar, Ibu ingin tahu bagaimana sih perasaan anak-anak pada saat belajar tadi? Apakah senang? Atau ada yang belum jelas? Atau mungkin ada yang merasa sedih selama pembelajaran
berlangsung atau ada yang kurang puas mungkin bisa anak-anak tuliskan di kertas ini ya. Tuliskan perasaan kalian selama belajar dari awal sampai akhir tadi ya. Kalau masih kurang puas atau ada yang belum jelas, tulis. Silakan ditulis perasaannya, tulis namanya dulu di atas. Apa boleh ditempel langsung di sana? Kalau sudah, silakan. Tarik sudah. Yang tinggi bisa di paling atas ditempel. Nah, setelah tadi kita belajar, anak-anak sudah menuliskan perasaan anak-anak masing-masing lalu ditempel di pohon refleksi ya. Maka untuk pembelajaran berikutnya ya, yaitu masih tentang cuaca, musim, dan iklim ya. Dan untuk pekerjaan rumahnya silakan anak-anak kerjakan halaman 218 sampai 219 ya. Ini kerjakan di rumahnya. Baik. Kita akhiri supaya apa yang sudah kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Tolong dulu supaya apa pembelajaran yang sudah kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Maka kita akhiri pertemuan kita pada hari ini dengan sama-sama berdoa ya. Tolong Arya untuk memimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belajar tentang cuaca, musim, dan iklim ya. Sesuai dengan cuaca kita pada saat ini atau sekarang sedang musim hujan ya. Sebelum kita pulang supaya kita lebih semangat lagi setelah tadi mungkin sudah capek mengikuti pelajaran seharian, supaya kita kembali segar lagi, urat-urat yang tegang tadi bisa kita lemaskan lagi. Kita sama-sama bernyanyi lagu tik-tik-tik bunyi hujan ya, sesuai dengan pelajaran kita tadi ya. Sama-sama yang semangat ya sebelum kita pulang ya. 1, 2, 3 mulai. Tik tik tik.